Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di suasana yang alam terbuka ya, di samping saya ada kandang domba, ada kandang sapi ini. Kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah karunia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana kita banyak menuju amal soleh, banyak jalan menuju amal soleh ya. Ramadan telah usai, tetapi amal soleh kita tidak usai. Ramadan telah menempa kita 1 bulan untuk ya meningkatkan diri kita kepada Allah, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Nah, alhamdulillah nih, setelah Ramadan amal kita jangan kendor karena banyak jalan menuju amal soleh. Kenapa kita harus banyak melakukan amal soleh? Karena apa? Banyak kebaikan-kebaikan yang masih bisa kita lakukan, banyak bentuk-bentuk kebaikan. Yang kedua ya, kenapa kita banyak melakukan amal soleh? Zaman sekarang adalah zaman fitnah, yang kadang-kadang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, banyak orang yang kadang-kadang yang memakai kedok-kedok ya untuk melakukan hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang tidak jujur, kadang-kadang menipu. Nah, karena zaman sekarang banyak fitnah, ayo kita luruskan niat kita beramal soleh, agar dengan beramal soleh tadi, dengan spirit Ramadan, kita bisa meneruskan kebaikan-kebaikan tersebut. Apalagi yang kita lakukan ya, karena apa? Karena kita beramal soleh itu karena kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Karena tadi ya, semangat amal soleh tidak hanya di Ramadan, tapi terus di bulan-bulan berikutnya, 11 berikutnya, karena kita diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apalagi? Kenapa kita harus ya menjaga amal soleh kita? Karena apa? Karena kita adalah itu kebaikan-kebaikan itu, amal-amal soleh itu akan kembali kepada diri kita. In ahsantum nafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, kebaikan itu tidak akan kembali pada dirinya. Masya Allah ya, semangat ya. Jadi kebaikan itu sebenarnya buat kita juga ya. Dan yang paling penting lagi kenapa kita beramal soleh adalah yaitu agar kita bisa berjumpa dengan Allah ya. Karena itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110 ya. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dengan bahagia adalah dia beriman ya, dan beramal soleh dan tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatunya ya. Nah, masya Allah ya, itu latar belakang kenapa kita perlu beramal soleh. Nah, apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan? Itu sebenarnya banyak sekali ya, masya Allah. Nah, salah satunya amal soleh yang harus ya, paling penting yang kita lakukan adalah beriman kepada Allah. Jadi orientasi kita adalah Allah. Apapun yang kita lakukan hari ini ya, Yayasan Bunyan membawa anak-anak Subunyan ya ke edukasi di rumah binatang dan tanaman ya di Untung Farm Fit ya. Jadi masya Allah ya, jadi ini ada binatang, ada tumbuhan sekitar daerah sini ya. Itu juga dalam rangka kita mengingat Allah dengan cipta-ciptaannya, tumbuhan, hewan-hewan ya, masya Allah ya. Nah, beriman kepada Allah, orientasi kita ada Allah. Orientasi kita Allah, lurus niat kita. Hidup kita adalah untuk Allah semata-mata, beriman kepada Allah. Bekerja kita karena iman kita pada Allah. Ya, belajar kita karena iman kita kepada Allah. Ya. Yang kedua apa? Ya, bentuk amal soleh yang sangat diutamakan adalah berjihad di jalan Allah. Nah, masya Allah ya. Berjihad bukan berarti kita bawa pedang atau berperang, tapi berjihad ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Berjihad menuntut ilmu, berjihad untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, berjihad berdakwah, jihad misalnya melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain dan kesulitan-kesulitan. Itu masya Allah, itu juga dikatakan berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga apa lagi? Amal soleh yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha tidak melakukan keburukan kepada orang lain. Ya, tidak melakukan keburukan pada orang lain apa? Kita tidak melakukan dosa maksiat pada orang lain. Karena kita tidak mau kita mengganggu orang lain, kita tidak bermaksiat sama orang lain, tidak melakukan keburukan sama orang lain. Itu termasuk amal soleh. Jadi orang tidak terganggu dengan kita. Justru sebaliknya, keberadaan kita sangat dibutuhkan, keberadaan kita sangat bermanfaat. Selanjutnya apa? Dikatakan amal soleh ketika kita membantu, meringankan urusan-urusan sahabat-sahabat kita atau teman-teman satu pekerjaan kita. Ya, ada keahlian-keahlian yang kita bisa lakukan, kita bantu teman-teman kita.
ya. Dan juga dikatakan amal soleh adalah ketika kita banyak berzikir, ya, kemudian kita misalnya banyak mengingat Allah di mana saja kita berada. Bahkan dikatakan amal soleh ketika kita membuang beling, duri di jalanan, itu juga dikatakan amal soleh. Dikatakan amal soleh juga karena kita senantiasa melakukan mengingat Allah di mana saja kita berada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Tadi dikatakan banyak jalan menuju amal soleh. Semoga kita istiqomah meneruskan, ya, semangat amal soleh kita di bulan Ramadan, dan bulan-bulan 11 berikutnya kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah pada jalan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, pulang dalam keadaan mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ada salah hilaf, saya minta maaf kepada para pemirsa semua, kepada Allah, semohon ampun yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.